MAP Indonesia mengisi tahun 2020 dan 2021 dengan membangun jejaring pelaku seni, lembaga pendamping anak, pemerintah kelurahan dan Provinsi DKI Jakarta. Namun, yang terpenting adalah berkenalan dan berkegiatan bersama anak dan pendamping lewat diskusi, analisis masalah, pelatihan seni untuk anak, dan pembekalan dukungan psikologis awal untuk para pendamping. Menciptakan ruang dialog dan kolaborasi antara anak dengan pelaku seni yang terjadi di tahun 2021 dilanjutkan dengan menciptakan ruang dialog dengan masyarakat dan pemerintah setempat di tahun 2022. Berikut adalah cerita bagaimana anak-anak muda MAP berupaya mempengaruhi kebijakan kaum muda. Dalam proses penelitian ini, kami 10 peneliti muda telah melakukan dialog dengan beberapa cara sebelum menghasilkan karya seni komik dan film. Setelah kami mendiskusikan permasalahan menggunakan metode pohon masalah, kami menentukan 2 masalah yang akan diteliti dan media seninya, yaitu kekerasan seksual menggunakan film dan tawuran menggunakan komik. Setelah itu, kami melakukan dialog dengan metode survei dan wawancara kepada masyarakat dewasa serta teman-teman sebaya kami untuk memahami persepsi mereka tentang kekerasan seksual. Tim kekerasan seksual kemudian mendiskusikan permasalahan ini bersama Yayasan Bandung Wangi serta penyintas kekerasan seksual. Untuk tim tawuran, kami berdiskusi secara tidak formal dengan pelaku, korban, dan saksi, serta mengkonsultasikan hasil penelitian dan draft komik kepada pemerintah daerah. Dialog awal ini memperkaya hasil karya seni kami sehingga lebih kontekstual. Hal ini terbukti dalam FGD komunitas menggunakan komik dan film, seorang anggota PKK yang mengatakan bahwa cerita di komik sesuai dengan yang terjadi di kelurahan tempat tinggalnya. Penelitian kami menghasilkan 2 jenis policy brief, yaitu kertas kebijakan dan video behind the scene. Penelitian tawuran menghasilkan kertas kebijakan yang berisi rekomendasi, data presentase kasus tawuran, proses penelitian dari pohon masalah hingga menjadi kertas kebijakan, dan dampak tawuran. Terutama dalam kertas kebijakan ada hasil FGD dengan remaja pelaku tawuran dan ibu-ibu PKK. Sedangkan penelitian kekerasan seksual menghasilkan video behind the scene yang menunjukkan keseluruhan proses partisipatoris yang dilakukan oleh para peneliti muda kelompok kekerasan seksual. Peneliti muda memimpin penelitian dari awal hingga akhir. Di dalam video ini, kami juga menunjukkan screening filmnya dan respon penonton yang bisa menangkap tema eksploitasi remaja, serta membahas penyebab dan dampak kekerasan seksual. Alasan penggunaan media seni yang kami pilih sebagai bahan penelitian juga dijelaskan dalam kertas kebijakan dan video behind the scene. Kami memilih cara yang menarik karena lebih efektif, di mana penduduk negara Indonesia yang rendah literasi dapat lebih mudah mencerna dan memahami film serta komik. Dan hal ini terbukti dari respon peserta FGD dan screening film yang merasa jadi dapat berdialog tentang isu tawuran dan kekerasan seksual. Pada 15 Juli 2022, kami melakukan pameran seni online dan audiensi kepada para tamu undangan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Lembaga Perlindungan Anak DKI Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Forum Anak, dan para pendamping Forum Anak. Pada kegiatan ini, kami peneliti muda tidak hanya menunjukkan hasil karya seni dari penelitian kami, tetapi kami juga menjelaskan mengenai proses berkesenian yang kami lakukan, dari pembuatan pohon masalah, diskusi, survei, pembuatan karya seni, hingga FGD bersama ibu-ibu PKK dan remaja. Ada beberapa tanggapan positif dari tamu undangan. Pertama, dari Dinas PPAPP yang mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Dinas PPAPP dan Dewan Kesenian Jakarta berharap ada kolaborasi kesenian ke depan. Kemudian, LPA DKI Jakarta memiliki harapan bahwa kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk anak-anak lain, tidak hanya di Jakarta, namun bisa sampai tingkat nasional. Bagaimana langkah kami ke depan untuk mempengaruhi kebijakan kaum muda? Salah satu anggota kelompok penasehat muda MAP saat ini ikut membahas petunjuk teknis kebijakan partisipasi anak yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sebagian kelompok penasehat muda MAP akan menjadi fasilitator forum konsultasi anak nasional. Dan saya sendiri sebagai co-investigator MAP memanfaatkan peran saya sebagai konsultan pemerintah dan mitra pembangunan pelindungan anak untuk menjadikan pendekatan alternatif MAP seperti komik dan aktivitas partisipatoris dalam manual MAP sebagai instrumen pengambilan data dalam kajian partisipasi remaja. Hasil kajian tersebut mempengaruhi langsung penyusunan peraturan Menteri PPPPA tentang partisipasi anak dan program UNICEF untuk sistem monitoring partisipasi yang bermakna. Di tahun 2023 dan 2024, kelompok penasehat muda MAP dan saya berkomitmen untuk terus mengadvokasi kebijakan kaum muda lewat penelitian evaluasi MAP maupun penjajakan kemitraan dengan kementerian-kementerian terkait.